Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, yaitu nikmat sehat wal afiat sampai detik ini. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, selanjutnya yang terhormat kepada Ibu Dr. Helna Nelis MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Perkenalkan, nama saya Najiullah, NIM 2212-10137 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAID, yang insya Allah saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip khusus pengembangan kurikulum. Prinsip khusus pengembangan kurikulum berhubungan dengan prinsip yang berlaku pada tempat-tempat tertentu dan pada situasi tertentu saja. Prinsip khusus ini lebih mengarah pada prinsip yang digunakan pada saat pengembangan kurikulum yang secara khusus atau dengan tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Misalnya pada salah satu jenis dan jenjang pendidikan yang ada dengan jenis dan jenjang pendidikan yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda pada beberapa aspek-aspeknya. Perbedaan yang seperti ini juga dapat mengakibatkan adanya penggunaan prinsip yang khas, yang mana prinsip ini sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat, serta karakteristik dari jenis dan jenjang pendidikan tersebut, yaitu dikutip oleh Kusumawati dan Rulfiani pada tahun 2017. Prinsip khusus yang terdapat dalam pengembangan kurikulum lainnya yaitu prinsip pengembangan komponen-komponen kurikulum, yang mana satu komponen dengan komponen yang lainnya memiliki prinsip yang tidak sama. Pengembangan kurikulum juga merupakan proses yang kompleks dan penting dalam dunia pendidikan. Terdapat beberapa prinsip khusus yang sering menjadi pedoman dalam pengembangan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kesesuaian dengan tujuan pendidikan. Kesesuaian pendidikan yaitu kurikulum harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan mencakup tujuan akademik, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang ingin dicapai oleh peserta didik. Yang kedua ada kontekstual. Kurikulum harus mempertimbangkan konteks lokal, budaya, dan kebutuhan siswa. Dan ini membantu agar kurikulum dapat lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik. Terus yang ketiga ada relevansi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Dan ini juga dapat mencakup penerapan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau persiapan untuk karir masa depan. Yang keempat ada keterpaduan. Kurikulum ini harus mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dan keterampilan untuk menciptakan pengalaman belajar yang
holistik dan terpadu bagi peserta didik. Terus ada juga beberapa yang terdapat pada prinsip pengembangan kurikulum khususnya yang dikemukakan oleh Sukmadinata dan Muklis pada tahun 2000, yaitu ada 5 prinsip. Yang pertama, ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan yang dimaksud adalah tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, jangka pendek atau khusus, dan juga jangka menengah. Perumusan dan tujuan pendidikan ini bersumberkan dari ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dapat ditemukan pada dokumen lembaga. Pada dokumen lembaga negara mengenai tujuan dan juga strategi dalam pembangunan yang termasuk di dalamnya pendidikan. Survei terhadap persepsi orang tua dan juga masyarakat mengenai apa yang mereka butuhkan dengan cara mewawancarai mereka maupun melalui angket atau survei tentang pandangan para ahli dan bidang-bidang tertentu yang dihimpun melalui angket atau melalui wawancara, terus melalui observasi maupun dari berbagai media massa. Survei tentang sumber daya manusia, pengalaman pihak dalam masalah yang sama, serta hasil-hasil dari penelitian. Terus ada yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, memilih isi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan oleh para perencana kurikulum yang memerlukan pertimbangan beberapa hal. Yang pertama, ada memerlukan penjabaran tujuan dari pendidikan dan pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Makin umum suatu perbuatan hasil belajar dirumuskan, semakin sulit menciptakan pengalaman belajar. Yang kedua, itu ada isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, ada unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan juga sistematis. Ketiga ranah belajar yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Untuk hal tersebut yang diperlukan adalah buku pedoman guru yang memberikan penjelasan tentang organisasi bahan dan alat pengajaran secara lebih mendetail. Terus ada juga yang ketiga, tentang prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ada beberapa macam. Yang pertama, ada apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajar bahan pelajaran. Terus yang kedua, apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa. Terus yang ketiga, apakah metode atau teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat. Yang keempat, ada apakah metode atau teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan
untuk mencapai tujuan kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang kelima, ada apakah metode atau teknik tersebut lebih mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru, dan atau juga kedua-duanya. Terus yang keenam, apakah metode atau teknik tersebut mendorong perkembangan kemampuan baru. Terus yang ketujuh, ada apakah metode dan atau teknik tersebut menimbulkan jalinan kegiatan. Belajar di sekolah dan juga di rumah juga mendorong penggunaan sumber yang ada di rumah dan di masyarakat. Yang kedelapan, untuk belajar keterampilan sangat dibutuhkan kegiatan belajar yang menekankan learning by doing. Di samping learning by saying and knowing. Yang bagian yang keempat, ada prinsip yang berkenaan dengan media dan alat bantu dalam pengajaran. Dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, maka harus memerlukan dukungan dari penggunaan media dan alat bantu dalam belajar dengan tepat. Berikut ini adalah beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebuah pegangan dalam memilih maupun menggunakan media dan alat bantu dalam belajar. Yang pertama, jika ada yang hendak dibuat, maka kita harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana cara pembuatannya, siapa yang membuatnya, serta membiaya dan waktu dalam pembuatannya. Yang kedua, bagaimana pengorganisasian media dan alat bantu pembelajaran. Apakah berbentuk modul ataukah berbentuk yang lainnya? Yang ketiga, media dan alat bantu dalam belajar. Apakah yang dibutuhkan di dalam proses pembelajaran dan apakah sudah tersedia semua? Dan juga apakah sudah ada alat penggantinya apabila alat yang dicari tidak ada? Yang keempat, bagaimana pengintegrasiannya di dalam seluruh kegiatan belajar. Yang kelima, hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Terus ada prinsip yang terakhir, yaitu prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Evaluasi adalah bagian yang tidak terpisah dari suatu pembelajaran. Maka dari itu, di dalam pengembangan kurikulum ini haruslah memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi. Adapun prinsip evaluasi yaitu komprehensif, objektivitas, mendidik, kooperatif, akuntabilitas, dan juga praktis. Dalam praktiknya terdapat 5 fase yang harus kita perhatikan pengembangan kurikulum dalam kegiatan evaluasinya, yaitu terkait pada perencanaan evaluasi, terus pengembangan alat evaluasi, pengumpulan data, pengolahan hasil evaluasi, dan laporan pemanfaatan hasil dari evaluasi. Demikianlah beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian yang saya sampaikan ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung kalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Ada pantun sedikit, beli kain buat kebaya merah hadiah pacar,
Cukup sekian presentasi saya, semoga acara berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.